Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau kita amati di sekitar kita, sebagian besar zat yang kita temui di alam adalah dalam bentuk campuran. Campuran merupakan materi yang disusun oleh dua atau lebih macam zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang menyusun suatu campuran, maka kita dapat melakukan pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran ini dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat materi yang menyusunnya, seperti misalkan ukuran partikelnya. Nah, kalau kita lihat kopi misalnya, kita kan bisa saring untuk memisahkan bubuk kopinya. Nah, itu kita melihat dari ukuran partikelnya. Atau kita bisa juga pisahkan melalui perbedaan titik didihnya, atau tingkat kelarutannya dalam cairan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mencoba melakukan pemisahan campuran dengan teknik kromatografi. Nah, kromatografi ini merupakan cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusun berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat tersebut bergerak bersama-sama dengan pelarutnya. Untuk memahami kromatografi ini, kalian bisa membayangkan misalkan ada sungai gitu kan, dengan aliran airnya. Nah, di situ di dalam sungai itu terdapat batu-batu yang beratnya berbeda-beda kan. Ada yang berat, ada yang sedikit lebih ringan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika air mengalir, batu-batu yang lebih ringan akan bergerak lebih jauh dibandingkan dengan batu-batu yang lebih berat. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa ada pemisahan antara batu yang lebih berat dengan batu yang lebih ringan ya. Teknik kromatografi ini sering kali digunakan oleh para peneliti, misalkan dalam melakukan tes urin untuk uji obat-obatan misalnya. Nah, hari ini yang akan kita coba adalah teknik kromatografi menggunakan kertas kromatografi seperti ini. Teknik ini biasanya digunakan oleh peneliti makanan untuk memisahkan pewarna makanan. Pada teknik kromatografi, kita mengenal adanya istilah fase diam dan fase bergerak. Dalam kromatografi kertas yang akan kita coba sekarang ya, fase diamnya itu adalah media kertas ini. Sedangkan fase geraknya adalah air nanti sebagai pelarut atau solvent. Nah, untuk percobaan ini kita cukup sederhana ya, hanya memerlukan pertama wadah untuk penampung solvent. Solvent itu pelarutnya, dalam airnya air. Kemudian nomor 2 ini airnya itu sendiri sebagai solvent. Lalu di sini ada kertas kromatografi sebagai fase diamnya yang akan kita gunakan. Kemudian sampel warna dari spidol, ini berbagai macam warna nanti akan kita coba. Lalu ada penyangga nanti buat di sini ya, kita gunakan sedotan misalnya atau apa. Kemudian ada perekat juga supaya nanti kertas kromatografinya kita bisa rekatkan di penyangga supaya diam. Oke, kita langsung coba ya. Kita siapkan dulu kertasnya, kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita lemkan pada penyangga yang berupa sedotan. Nah, setelah kita potong-potong dan dipasang pada penyangga, kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Ini akan ada 6 warna yang akan kita coba ya. Lalu masing-masing kertas kromatografi ini kita berikan warna yang berbeda dengan spidol. Misalkan pertama kita buat warna merah. Kita buat garis saja yang tebal. Garis warna merah. Oke. Kemudian
kita buat warna biru. Lalu warna hitam. Kemudian di sini saya purna warna ungu. Urutannya bebas, pemilihan warnanya pun nanti bebas ya. Kita hanya ingin melihat saja proses pemisahan dari masing-masing warna ini, sehingga kita tahu komponen warna apa saja yang menyusun masing-masing warna yang kita cobain. Lalu kita beri warna ini coklat misalnya. Terakhir ini warna hijau. Sebenarnya agak biru muda sebenarnya. Biru Tosca ya, bukan hijau ternyata. Nah, jangan lupa teman-teman memberi label di masing-masing ini. Misalnya yang atas ini kan tadi warna merah ya. Merah, kemudian ini biru. Tujuan pemberian label ini adalah untuk mengetahui warna asalnya nanti seperti apa. Hitam, ungu, kemudian coklat. Ini warna biru muda. Oke. Nah, ini seperti ini persiapannya. Jadi di sini ada label, kemudian ini warna-warnanya. Nah, nanti kita akan celupkan ke dalam solvent air, dan kita usahakan ini hanya di ujungnya saja. Jadi ketika kita menyiapkannya, kita sudah ukur ya airnya itu seberapa banyak. Nah, oke, sekarang kita coba, dan teman-teman coba perhatikan proses bagaimana solvent ini akan membawa partikel-partikel warna larut dalam fase geraknya. Lebih dekat gitu. Ya. Prosesnya akan memakan waktu beberapa lama untuk pemisahannya, tergantung nanti kertas kromatografi yang kalian gunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan tisu yang daya serapnya itu lebih cepat, dia akan lebih cepat juga proses penyerapannya. Tapi nanti ada plus minusnya ya, misalnya kalau dia terlalu cepat maka pemisahannya itu juga kurang bagus gitu ya. Tapi nanti kalian di rumah boleh menggunakan berbagai macam kertas, bisa dicoba pakai kertas HPS misalnya, atau kertas tisu makan, atau kertas saring kopi dan lain-lain ya. Nanti dicoba di rumah. Kita perhatikan dulu sekarang yang ini ya.
Kita coba dari lebih dekat. Bisa terlihat ya bahwa air sebagai fase gerak ini terus bergerak ke atas mengikuti kertas kromatografinya, dan partikel-partikel warna penyusun masing-masing warna yang tadi kita buat itu dia terbawa larut oleh fase gerak tadi. Nah, tapi karena adanya perbedaan tingkat kelarutan, maka akan terpisah warna-warnanya seperti ini. Kita lihat variasi untuk warna coklat ini bermacam-macam warna, ternyata ada merah di situ, di dalamnya ada kuning dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang hitam juga di situ ada warna merah, biru, hitam dan sebagainya. Lalu di warna ungu juga ada macam-macam. Nah, untuk warna merah mayoritas dominan itu warnanya merah sampai ke atas, tapi nanti kita lihat ya kira-kira sampai berhenti itu dia warnanya apa aja. Nah, di sini kita lihat udah sampai ujung kertas ya. Nah, kita coba angkat aja, lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini. Nah, seperti kita lihat di sini, proses kromatografi ini menghasilkan pita warna-warni yang merupakan komponen penyusun warna campuran sebelumnya. Nah, hasil ini nih yang disebut dengan kromatogram. Kromatogram ini yang nantinya dapat dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui zat apa saja yang menyusun campuran asalnya tadi. Nah, contohnya misalnya tinta warna hitam. Di sini kan warna hitam ya. Kita lihat warna hitam di sini, di bawahnya warnanya ungu, kemudian ada merah, ada kuning. Lalu di sini ada ungu tua, kemudian di atasnya lagi ada biru. Itu contohnya seperti itu. Atau misalnya warna biru muda. Nah, dari awal sampai habis ini warnanya biru muda saja. Artinya ini terdiri dari satu warna saja asalnya. Ini hasil percobaan kromatografi kertas kita tadi untuk memisahkan warna-warna spidol ya, yang warna-warni. Untuk memahami lebih dalam terkait teknik kromatografi ini, coba teman-teman praktekkan di rumah. Lalu hasilnya nanti teman-teman bisa analisa dan dikirim ke Bapak Guru IPA kalian ya, beserta fotonya. Misalkan, oh kalau saya coba warna hitam, ternyata menghasilkan warna-warna yang banyak, atau warna yang belum kita coba di sini, misalnya warna kuning, nanti teman-teman coba di rumah. Teman-teman bisa pakai kertas apa saja, bisa dicoba, misalnya coba beberapa kertas lah, ada kertas saring atau kertas tisu makan dan lain-lain, atau juga bisa dengan kertas kromatografi kalau teman-teman punya. Nah, lalu nanti hasilnya teman-teman foto beserta analisanya dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru teman-teman semua ya. Nah, kalau ada pertanyaan, misalnya ada kesulitan ketika melakukan percobaan dan lain-lain, nanti teman-teman bisa tanya langsung di kolom komentar sini. Insya Allah nanti akan saya jawab secepatnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.